Halo siswa, bertemu lagi dengan saya Ibu Rian Emilia. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11. Pertemuan pertama, kita akan membahas tentang bagaimana menciptakan peluang usaha produk budidaya tanaman hias. Adapun submateri yang dibahas adalah tentang ide usaha, risiko usaha, dan bagaimana menganalisis keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Pertama, kita membahas tentang faktor-faktor yang dapat memunculkan ide usaha produk budidaya tanaman hias. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal menjadi alat untuk menciptakan sebuah inspirasi atas objek yang dihadapi dengan kemampuan kreativitasnya. Faktor internal ialah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang sebagai subjek atau pengusaha. Adapun faktor internal antara lain, yang pertama adalah pengetahuan yang dimiliki. Kedua, pengalaman dari individu itu sendiri. Ketiga, pengalaman saat ia melihat orang lain menyelesaikan masalah. Berikutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ialah hal-hal yang dapat dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi usaha dari luar. Di antaranya adalah yang pertama, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Kedua, kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Keempat, pemikiran besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Submateri yang kedua, kita membahas tentang risiko usaha. Berikut merupakan beberapa risiko usaha yang mungkin terjadi. Pertama adalah risiko usaha internal. Risiko usaha internal diantaranya kehilangan modal apabila piutang tidak terbayarkan oleh konsumen, kehilangan karyawan atau personil yang handal apabila tidak dapat menangani dengan baik dalam bidang upah, kesempatan berkarir, fasilitas kerja, wewenang tanggung jawab, dan lain-lain. Kehilangan kepercayaan konsumen karena tidak mampu memberikan barang yang sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. Kehilangan kepercayaan penyuplai, yaitu risiko usaha yang berakibat ditinggalkan oleh pihak luar perusahaan yang menjadi pemasok kebutuhan perusahaan. Berikutnya, risiko penghentian izin usaha, yaitu risiko usaha yang diberikan oleh pemerintah dengan melakukan pencabutan izin usaha. Berikutnya adalah risiko bagi lingkungan usaha yang bersifat eksternal. Di antaranya adalah risiko pelestarian lingkungan hidup, risiko sosial dan budaya masyarakat, risiko tanggung jawab sosial perusahaan, risiko pengelolaan limbah, risiko perekonomian masyarakat dan negara, serta risiko perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah. Submateri terakhir, kita membahas tentang analisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha. Pertama, kita membahas tentang faktor-faktor pendukung keberhasilan usaha, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang utama dalam pencapaian keberhasilan usaha, karena manusia yang mempunyai ide dan rencana usaha. Yang kedua adalah faktor keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor penunjang keberhasilan usaha. Faktor tersebut digunakan untuk modal usaha serta pemenuhan segala pengeluaran untuk kepentingan operasi produksi. Yang ketiga, faktor organisasi. Dengan adanya faktor organisasi, sumber daya akan masuk pada satu pola sehingga orang-orang
akan dapat bekerja dengan efektif dan efisien sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Keempat, faktor perencanaan. Perencanaan usaha dapat digunakan sebagai alat pengawas dan pengendalian usaha. Yang kelima, faktor mengatur usaha. Dalam kaitannya dengan kegiatan mengatur usaha, yang perlu dilakukan oleh seorang wirausaha adalah menyusun uraian tugas pokok untuk menjalankan tugas, menyusun struktur organisasi usaha, memperkirakan tenaga kerja yang dibutuhkan, dan lain-lain. Yang keenam adalah faktor pemasaran. Faktor pemasaran produk perusahaan dapat ditinjau berikut ini. Yang pertama, daya serap pasar dan prospeknya. Kedua, kondisi pemasaran dan prospeknya. Ketiga, program pemasarannya. Yang ketujuh adalah faktor administrasi. Untuk menunjang kelancaran kegiatannya, sebaiknya seorang wirausaha mempunyai catatan yang rapi mengenai kegiatan dan kejadian yang terjadi setiap harinya. Catatan tersebut dibuat secara kronologis dan kemudian didokumentasikan. Sekian materi pembahasan kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Salam sehat dan semangat. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.